memiliki kemampuan. Jadi ruang ini yang harus kita buka. Sehingga mereka yang tidak mampu, kami sudah jelas di dalam pasal 6 itu menetapkan bahwa PTN maupun PTNBH harus memberikan ruang kelas tarif UKT kelas 1 dan kelas 2. Kelas UKT 1 itu 500.000, UKT 2 adalah 1 juta. Jadi kalau kita hitung 500.000 bagi 6 itu kan kurang lebih Rp89.000. Ini tentu bisa dijangkau lah. Dan bagi mereka yang memiliki kemampuan, ya kami sangat berharap agar bisa mengisi ruang tadi UKT yang berjenjang tadi. Jadi intinya ini ruang UKT ini untuk azas berkeadilan. Kemudian yang azas inklusivitas ini adalah artinya semua mahasiswa dari kalangan juga memiliki kemampuan untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Artinya dalam penerimaan mahasiswa baru, kita PTNBH maupun PTN untuk tidak menjadikan dasar UKT maupun IP ini sebagai bentuk upaya kelulusannya. Sehingga semua mahasiswa dijamin luas untuk bisa mengakses pendidikan tinggi tadi. Dan kenapa penetapannya juga dilakukan setelah mereka terima, itu pada upaya lebih mereka juga tidak menjadikan alasan ini untuk penerimaannya saat dia masuk perguruan tinggi. Dan ini tentu PTN dan PTNBH semuanya harus mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2012 ini. Kalau memang dirasa tadi dalam pelaksanaannya mungkin karena banyak catatan yang disampaikan oleh Dewan, tentu kami akan meninjau kembali dan juga mengevaluasi dari masukan-masukan tadi bagaimana implementasi pelaksanaan dari Permendikbud ini di lapangan. Tentu kami juga akan intensif melakukan koordinasi dan beberapa kali kami melakukan pertemuan itu, dan terakhir kemarin MRPTN, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri pun sudah mengeluarkan statementnya bahwa UKT tidak naik dan semua bahkan MRPTN menjamin agar mahasiswa tetap punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi meskipun jangan sampai ada mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan finansial gagal untuk masuk perguruan tinggi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak, tadi kan dalam rapat kemudian disampaikan agar Permendikbud tersebut bisa direvisi ataupun dibatalkan gitu ya Pak. Tanggapannya Pak, responnya seperti apa? Ya, tentu kami akan menerima banyak masukan ini dan kami nanti dari kementerian akan melakukan. Yang pertama adalah kita lebih mengevaluasi pelaksanaan yang ada di lapangan dan koordinasi dengan pendidikan tersier mungkin bisa diklarifikasi. Ya, cukup. Pak Dirjen, soal batas maksimum biaya UKT itu, Pak Dirjen mungkin bisa dijelasin, tadi ada desakan juga dari beberapa anggota begitu. Ya, tadi kami jelas akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga kami tahu yakin permasalahannya ada. Kalau kita runut apa yang tadi kami sampaikan di Dewan ini, bahwa Permendikbud itu dirasa memberikan ruang yang banyak keberpihakannya kepada mahasiswa dan masyarakat. Jadi gini ya teman-teman, ini hanya menegaskan saja. Artinya Kemendikbud sudah akan menanggapi berbagai isu yang kemarin ramai dan akan dievaluasi segera. Nah, Kemendikbud akan segera turun ke berbagai perguruan tinggi untuk melihat apakah benar kenaikan yang fantastis yang seperti kita dengar kemarin ada 300%, 500%. Sehingga Menteri tadi menyampaikan akan mengevaluasi agar kenaikan tidak menjadi irasional. Artinya jangan sampai ada kenaikan yang luar biasa tingginya dan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tetap bisa kuliah dengan baik. Ini komitmen ya, komitmen, dan insya Allah minggu depan nanti akan dilaporkan update-nya kepada kita. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan kawan-kawan yang kemarin rame. Yang jelas mahasiswa yang lama itu tidak ada kenaikan sama sekali. Ini adalah yang sekarang adalah mahasiswa yang baru. Gitu ya sebenarnya. Makasih, saya harus ngikut. Ke PPK Mas. Penjelasan terkait implementasi pendidikan tinggi sebagai tersier itu bagaimana? Ya, tentu kita akan mengedepankan bahwa pendidikan tinggi sesuatu yang penting dan kita akan terus meningkatkan angka partisipasi kasar sehingga terus kita akan mengupayakan
untuk mendorong bahwa kesempatan mendapatkan belajar di perguruan tinggi kita terus naikkan. Itu yang bisa bilang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Cukup, apalagi? Ada lagi? Masih tenggat waktu untuk revisi Permendikbud itu atau seperti apa? Jadi kita sudah tadi dalam kesimpulan sudah kita sampaikan meminta untuk mencabut merevisi terkait yang terutama biaya kenaikan atas. Karena kalau yang bawahnya nggak ada masalah, yang 500.000, 1 juta, ya golongan 2, 3 ini nggak ada yang masalah. Tapi begitu 4, 5, 6, 7 sampai 11, sampai 12, inilah yang melonjak tiba-tiba. Bahkan ada beberapa fakultas sampai ratusan juta. Nah, hal-hal yang tadi sudah dikomitmenkan bahwa ini akan dievaluasi karena di dalam Permendikbud itu kan semua kenaikan harus rekomendasi menteri. Nah, selama ini rekomendasi menteri itu tidak diberikan. Nah, jadi kita sekarang meminta agar rekomendasi itu harus dikawal. Nah, salah satunya dengan merevisi Permendikbud tersebut sehingga batas atasnya jelas. Jangan sampai batas atasnya 500%, kira-kira gitu. Nah, teknisnya kita serahkan kepada pemerintah. Tapi desakan itu tadi sudah begitu kuat. Berarti benang merahnya karena tidak ada rekomendasi dari menteri itu. Ya, artinya diberi keleluasan kepada perguruan tinggi negeri ya atau PTNBH tadi untuk membuat skema sendiri tanpa jelas sampai di mana. Gitu ya. Nah, itu yang akhirnya tadi kita tekan direvisi dengan memberikan ketentuan batas atasnya di berapa persen gitu kira-kira. Cukup teman-teman. Dengan pengawasan dan juga laporan balik dari kenaikan UKT itu juga tidak dilaporkan kepada Kemendikbud ya, termasuk juga pengawasan dari Kemendikbud sendiri itu belum ada berarti sama ini. Simpelnya begini,